Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putih. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi juga buat Ananda dan ayah bunda di rumah. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nih, Amin. kira-kira Bu Putih hari ini ada acara apa ya? Hari ini mau memberikan informasi. Betul sekali. Jadi hari ini Bu Putih dan juga saya akan memberikan informasi terkait penjaringan kesehatan untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6. Penjaringan kesehatan ini dilakukan secara online oleh pihak Puskesmas. Nah, untuk lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh Bu Putih. Silahkan Bu Putih. Ya, terima kasih Bu Nani. Tapi sebelumnya kita buka masker dulu ya Bu Nani ya. Lupa. Biar jelas banget suaranya ya. Izin buka masker dulu ya. Jadi lebih leluasa ya Bu. Iya. Ya, assalamualaikum ayah bunda di rumah. Jangan bosan-bosan bertemu dengan Bu Putih ya. Bu Putih lagi gitu. Karena memang ya begitulah adanya ya. Hari ini Ibu Putih akan memberitahukan atau menginformasikan tentang penjaringan kesehatan yang akan dilaksanakan secara online. Ini tahun kedua yang dilakukan secara online, di mana tahun lalu pun dilakukan secara online. Penjaringan ini nanti akan dibagikan Google Form ke tiap-tiap kelas, di mana Google Form tersebut itu adalah punya kelasnya masing-masing. Jadi jika nanti Bu Nani ya punya kakak kelasnya di kelas 4, adiknya kelas 1, itu tidak bisa menggunakan Google Form yang sama. Oh, jadi harus terpisah ya Bu? Iya, jadi nanti kelas 4 khusus, kelas 1 khusus. Dan juga itu biasanya email yang berbeda Bu Nani. Nggak bisa email yang sama. Bisalah menggunakan yang ayahnya atau yang bundanya. Tapi sekarang mah anak-anak sekarang udah punya email biasanya. Pasti, kan sekarang banyak yang sudah punya media sosial. Oh iya, pasti punya ya. Iya. Dan selain itu pun jika ada nih yang kembar, biasanya kita banyak yang kembar ya. Ada di kelas saya ada. Kelas 1, kelas 2, kelas 5 itu ada namanya siswa yang kembar. Itu tetap sama, tidak bisa menggunakan email yang sama. Jadi harus email yang berbeda. Nanti akan di-sharekan oleh guru kelas masing-masing Google Form-nya seperti apa dan diisi tenggang waktunya dari mulai kemarin sebenarnya Bu Nani ya. Sampai dengan tanggal 31 Oktober. Tolong dicatat, diingat-ingat tanggalnya, pengisiannya harus maksimal sampai 31 Oktober. Ini penjaringan ini tujuannya Bu Nani untuk melihat tingkat derajat sehat siswa-siswi sekolah. Bukan hanya di Arca Manik Endah, tetapi di seluruh kota Bandung. Itu mulai dari SD, SMP, itu pasti ada penjaringan. Biasanya datang ke sekolah tuh, puskesmasnya memeriksa dari mulai mata, gigi, telinga, itu tinggi badan semua diperiksa Bu Nani. Cuma karena memang kita masih terkendala oleh pandemi yang belum bisa tatap muka langsung, jadi masih secara online. Sebelum nanti mengisi Google Form, ayah bunda ini harus menyiapkan dulu hal-hal yang nanti akan diinput di Google Form. Jadi jangan sampai nanti lagi ngisi, iya, sok kadira. Nah, nanti teh jadi riweuh ya Bu Nani. Terus disiapkan dulu Bu Nani. Di sini tuh ada yang namanya suhu tubuh. Dicek dulu suhu tubuhnya Bu Nani. Gimana nih kalau misalkan ayah bundanya itu tidak memiliki termometer? Tapi biasanya ya orang tua yang prepare, apalagi yang punya anak kecil, itu selalu ada di rumah. Walaupun bukan yang termogan yang kayak di sekolah, tapi termogan yang disimpan di kelek gini ada ya. Simpen tut. Nah, itu juga nggak apa-apa, bisa dipakai.
Itu yang pertama suhu ya, Bu Nani, Iya. nanti ditulis dulu. Jangan sampai suhu sekarang ngisinya besok, jangan. Jadi ngisi suhunya tuh pada saat mau mengisi Google Form. Terus yang kedua yang harus disiapkan adalah tekanan darah, tensimeter berarti ya. Berarti kalau ini harus pergi ke puskesmas dulu dong, Bu. Soalnya kan di rumah pasti nggak semuanya punya gitu. Kecuali kalau mamanya dokter atau bidan, pasti ada. Iya ya. Nah kalau tensimeter ini mungkin ada sedikit kendala ya. Kalau misalkan mau sengaja ke puskesmas untuk cek kesehatan aja, boleh. Itu harganya udah nggak mahal ya kalau ke puskesmas. Atau mungkin punya yang elektrik di rumah itu boleh dipakai juga. Atau mungkin nunggu yang tukang ngider gitu ya, tensi. Masih ada nggak ya sekarang, Bu Nani? Oh, di daerah saya udah jarang banget. Oh, udah jarang, apalagi di sini mending ya. Iya, apalagi di sini. Udah nggak ada. Ya itu mungkin kalau ada orang tua yang punya mungkin bolehlah meminjam mungkin ya, Bu Nani, karena ini waktunya kan panjang. Kalau tensi tekanan darah itu biasanya walaupun ada perbedaan tidak terlalu jauh dari tiap hari-harinya, asalkan memang kitanya sehat ya, Bu Nani. Yang ketiga itu ada frekuensi nafas. Itu dihitung berapa kali bernapas selama 60 detik. Nanti misalkan bundanya menghitung stopwatch ya. Kita mulai. Nah, hitung siswanya bernapas. Tapi jangan sampai hiji, dua, jadi harus ditahan nafasnya. Enggak ditahan juga, biasa aja. Direct aja, cuma sambil dihitung. Contoh nih, Bu Nani lagi, coba Bu Nani ngitung stopwatch. Nah, semua udah siap Bu Nani? Udah. Oke. Stop aja dulu. Berapa detik barusan? 8 detik. 8 detik itu cuma satu kalau Bu Putih. Itu kan beda-beda ya Bu Nani. Biasanya kalau yang suka olahraga atau terbiasa berolahraga itu nafasnya lebih panjang. Ya. Kalau yang apa punten nih, misalkan ada yang kegemukan, itu biasanya lebih pendek nafasnya. Karena tekanan ke paru-parunya itu tekan banget, jadi gitu kan. Suka lihat nggak? Iya, lihat ya. Kalau jadi kecapean suka lebih itunya. Oh iya, tapi ini nafas pada saat istirahat ya Bu Nani ya. Jadi pas saat tenang ya, Bu. Jadi nanti dihitung 60 detik itu berapa kali nafas. Hitungnya itu satu, pada saat narik lagi itu baru 2. Jadi ngitungnya pas narik itu 1, narik lagi berarti 2. Begitu ya Ayah Bunda cara menghitung nafasnya. Terus yang keempat itu menghitung denyut nadi. Nah, ini juga sama pada saat istirahat, karena denyut nadi istirahat sama berolahraga itu berbeda. Caranya Ayah Bunda, nanti tangan kiri di sini 2 jari, boleh 3 jari, yang tengah pegang di sebelah sini. Ini ada urat nadi ya di sini. Nah, udah kepegang nggak Bu Nani? Sudah. Ada. Nah, kalau udah kepegang, nanti Ayah Bunda menghitung selama 60 detik. Nanti siap, go. Tek, tek. Nah, beda kan? Ada ya? Ada. Nah, nanti dihitung dapatnya berapa kali denyut nadinya. Jangan pakai jempol, karena di jempol ini suka ada denyut nadi juga. Jadi pabelit, apalagi di leher. Leher itu dekat sama pernapasan, jadi suka beda nantinya Bu Nani. Sebenarnya ada langkah yang lebih mudah untuk biar nggak 60 detik. Untuk nadi ya, bisa sampai 15 detik aja. Tak, 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 nanti dikali 4. Maksudnya gimana, Bu? Nah, 15 detik ngitungnya Bu Putih dapatnya misalkan cuma 5. Waktunya 15 detik. 15 detik sambil dihitung. Misalkan ada 10 nih. Karena 60 detik berarti dikali 4, berarti 60. Iya, gitu ya. Tapi gimana Ayah Bunda yang enaknya seperti apa? Biar lebih rasional lagi, 60 detik aja lah, ame bener. Boleh. Boleh pakai yang cara Bu Putih 15 detik ditarik kali 4, atau 10 detik nanti dikali 6, itu boleh ya. Tapi ya kembali lagi itu mah keenak Ayah Bunda seperti apa. Selanjutnya yang kelima Bu Nani, itu harus disiapkan tinggi badan dan berat badan. Nah, kalau tinggi badan mungkin
kalau nggak ada tinggi badannya itu adalah tidur. Ini ada berapa ubin, tapi itu kurang reliable ya. Iya. Validitasnya kurang kalau Kurang untuk meyakinkan gitu ya. ya diusahakan untuk mencari alat ukur yang pas Iya. ya, yang reliable, reliable apa Bu Nani? Kalau bikin skripsi itu ada valid dan reliable ya. Kayak gitu. Jadi carilah alat ukur yang benar-benar valid ya. Atau mungkin pakai tali dulu diukur berdiri tegak sampai ubun-ubun sini. Terus diukur pakai penggaris. Bisa ya? Biasanya bisa Bu pakai ke tembok. Oh, Penggarisnya ditempelin. Iya benar-benar gitu. bisa ya Bu Nani ya. Nah, berat badan mah mungkin gampang timbang badan ya Bu Nani. Terus selanjutnya yang dipersiapkan adalah hasil tes penglihatan. Nah, ini nanti dalam Google Form-nya ada terlihat atau tidak, jelas atau tidak. Caranya adalah Ayah Bunda nanti jaraknya itu 3 meter. Nanti Ayah Bunda sebelah sana 3 meter, di sini Anandanya. Nanti pertama menutup mata kanan. Nah, nanti Ayah Bunda kasih nih jari 3 angka boleh. Dari mulai 1 sampai 5 itu boleh. Berapa aja gimana Ayah Bunda. Nanti kalau Anandanya benar 1, oh berarti benar 2, 3 dan seterusnya. 3 kali kesempatan, berarti nanti jawabannya terlihat jelas. Tapi kalau misalkan Ayah Bundanya begini tapi kelihatannya ada 5, oh berarti itu tidak jelas ya. Kembali nanti yang kiri, gantian Bu Nani, tadi yang kanan sekarang yang kiri. Jadi nanti ada isian Google Form-nya seperti itu. Oh sebentar Bu, kalau misalkan tadi kan mata yang kiri yang melihatnya, nah yang kiri jelas, ternyata yang kanan enggak, nanti diisinya yang mana? Oh ada 2, ada yang kanan, ada yang kiri. Kirain 1 pertanyaan buat 2 mata. Enggak, gitu. ada yang kanan, ada yang kiri Bu Nani nanti ya. Nah terus selain itu ada namanya alat mengukur lingkar perut. Nah, ketahuan deh yang gendut sama yang kurus ya. Yang kekurusan, yang kegemukan ketahuan nih. Nanti lingkar perutnya diisi pakai satuan sentimeter. Nanti boleh pakai tali ya Bu Nani. Kalau orang tuanya penjahit, tetangganya penjahit, pinjam dulu boleh tuh. Nanti diukur itu perut itu pas di apa sih kalau pusar. Baru ngomong udel, bukan udel, lebih pusar ya. Jadi di sini di lingkar diukur, jangan dikempengin, jangan digendutin, yang biasa aja. Nanti sudah ada, nanti dilihat panjangnya berapa. Oh 96 cm. Nah diisi 96 cm. Terus yang terakhir adalah riwayat imunisasi. Nah itu juga disiapkan Bu Nani, karena setahu saya dari orok, dari bayi itu anak pasti diimunisasi. Mulai dari TT, DT, BCG, wah banyak sekali, polio ya, banyak ya. Bahkan untuk kelas 1, kelas 2 pun harusnya sudah ada imunisasi ya Bu Nani ya. Yang campak dan rubella yang gitu tuh ada kelas 1, kelas 2. Nah nanti kalau yang ngisinya kelas 6 atau yang kelas 1 nih, gimana? Ya seadanya aja, isi yang sudah saja. Kalaupun yang belum, jangan diisi, jangan diceklis gitu ya Bu Nani ya. Harus yang sebenarnya ya Bu, tidak boleh ada yang betul, karena kan untuk melihat, oh ini siswa di aren itu sudah lengkap imunisasi, di aren oh masih banyak yang mau imunisasi, itu nanti dilihat Bu Nani. Ya, itu barangkali Bu Nani yang harus disiapkan Ayah Bunda sebelum mengisi Google Form yang akan di-share-kan oleh guru kelas. Sampai tanggal berapa tadi Bu? Sampai 31 Oktober. 31 Oktober. Cukup lama berarti ya Bu untuk mempersiapkan sekarang semuanya. Tanggal 21 Bu Nani. 10 hari lagi ya. Lumayan lama waktunya. Lumayan disiapkan dulu ya. Ya apa-apanya hari Sabtu Minggu tuh kan lumayan senggangnya banyak. Cari dulu tempat yang suka timbang badan boleh. tensi boleh Bu Nani ya. Gimana pun caranya ya. Nah itu betul. Begitu saja Bu Nani yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Putih. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Putih dan saya sampaikan.
Mungkin yang menyampaikannya hanya Bu Putih aja ya. Kalau di sini mas saya hanya iya iya aja gitu. Tapi Bu Nani tambahan sedikit ya. Iya. Nanti juga ada lupa pemeriksaan giginya itu mungkin biasanya yang suka ada itu giginya berlubang atau misalkan sudah gigi tumbuh seri yang gigi susu atau udah gigi lama tetap itu suka ada. Kalau nanti ayah bunda setelah mengisi Google Form ternyata ada kesulitan, boleh menghubungi via WhatsApp ke Bu Putih aja. Kalau nggak tahu nomor Bu Putih, wah maknya tuh. Oke. Bisa ditanyakan ke wali kelasnya Iya masing-masing ya betul. untuk meminta nomor Bu Putih. Mm-mm. Nah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Nah, tadi juga apabila ada yang masih kurang dimengerti bisa menghubungi secara langsung Bu Putih ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.